Selanjutnya yaitu bab 2. Proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Soal yang pertama, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Proses penelitian kuantitatif ini dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, menganalisis, memproses, dan menuliskan kesimpulan. Penelitian kuantitatif ini penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang bersifat ilmiah. Setelah masalah diidentifikasikan, selanjutnya hipotesiskan tadi, yang masih merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya meneliti. Meneliti ini mencari data yang harus diteliti supaya terjadi keakuratan data, supaya tidak ada keraguan-keraguan, kesalahpahaman seperti itu. Setelah meneliti, kita harus menginstrumen teruji validasi dan reliabilitasnya. Yang selanjutnya data sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan pengajian yang secara rinci tersebut, secara lengkap, secara rinci, secara faham, bisa memahamkan oleh si pembaca atau pendengar atau si melihat seperti itu. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya kita harus memberikan kesimpulan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menyimpulkan apa yang kita teliti. Apabila hipotesis sudah diajukan dan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah penggunaan teorinya, prakteknya, instrumennya, pengumpulannya, data, analisis datanya, dan rumusan masalah yang diajukan. Soal yang kedua, apa pengertian dari masalah? Masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner penggemukan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Apabila terdapat penyimpangan masalah seperti tadi, kita harus mengidentifikasikan masalah tadi. Supaya masalahnya tidak muncul, kita harus mengidentifikasikan yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, ada pengaduan, ada kompetisi. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan ini selalu muncul masalah. Orang yang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual, masalahnya sehingga perlu adanya perubahan. Maka masalahnya ada sistem sentralisasi sehingga perlu berubah menjadi sistem desentralisasi. Kebijakan pendidikan selalu berubah, ganti menteri, ganti kebijakan. Apakah masalahnya setelah terjadi perubahan itu bisa terselesaikan atau bisa memecahkan masalah? Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan.
suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan rencana tersebut, maka tentu itu pasti ada masalahnya. Mungkin masih ingat bahwa era Orde Baru direncanakan pada 2000, bangsa Indonesia itu tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan sehingga timbul masalah, direncanakan dengan adanya pengawasan melekat, maka dari terjadi penurunan masalah tadi harus diawasi. Adanya pengaduan. Jika kita terjadi masalah, kita tidak mengadukan kepada pimpinan kita, juga kita mau melangkah metode penelitian itu juga kita belum tahu. Selanjutnya ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi ini sering terjadi. Masalah besar atau tidak besar ini memanfaatkan untuk kerjasama. Perusahaan mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang, ada handphone yang dapat digunakan untuk SMS, internet, m-banking. Perusahaan kerja api memandang angkutan umum jalan raya dengan bis sebagai pesaing, seperti itu contohnya. Selanjutnya apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Masalah ini dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan. Rumusan masalah ini berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu seperti tadi, yang merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan dengan jawaban melalui pengumpulan data. Namun dengan demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah, penelitian harus didasari dengan masalah. Jadi adanya masalah dulu, baru kita menyelesaikan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk-bentuk rumusan masalah pada penelitian ini, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diperolehkan informasi data tersebut, kemudian ditarik atau disimpulkan. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Dengan menentukan identifikasi masalah, memahami sifat masalahnya, kumpulkan literatur yang tersedia, mengembangkan ide-ide melalui diskusi, penyusunan ulang masalah, merumuskan masalah yang tersedia, diskusi, menyusun ulang masalah penelitian itu supaya masalah itu dapat diteliti. Selanjutnya, sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel peneliti, kemudian berikan contohnya. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, attendant. Yang kedua, variabel dependent, sering disebut sebagai variabel output, kinerja, konsekuensi. Variabel moderator. Variabel ini mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Yang keempat, variabel intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependent menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang kelima, variabel
Kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor variabel yang tidak diteliti. Gambarkan paradigma penelitian Anda. Sebutkan variabel yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Yang pertama, variabel kemudahan, variabel keamanan, dan variabel kualitas pelayanan.